Shalom saudara, bagaimana kabar saudara pada saat ini? Firman Tuhan kita pada hari ini dari Matius 5 ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, kata yang paling populer beberapa tahun belakangan dalam panggung perpolitikan di Indonesia adalah pencitraan. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah mendengar kata pencitraan? Apa itu pencitraan, saudara? Pencitraan adalah kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang, atau organisasi. Dan itu bukan lahir dari ketulusan, tetapi karena ada tujuan. Misalkan tuh saudara, apabila berkomunikasi dengan orang yang kaya atau berpengaruh, nampak santun, sopan, dan rendah hati, bahkan bersedia untuk membantu. Namun akan sangat berbeda dan bertolak belakang apabila berkomunikasi dengan orang yang sederhana, biasa, dan tidak berpengaruh. Akan nampak dalam perlakuan dan sikap yang berbeda. Ini namanya pencitraan, saudara. Saudara, rupanya pencitraan bukan hanya ada dalam kehidupan perpolitikan maupun juga dalam pekerjaan. Karena apabila tidak hati-hati, maka pencitraan juga bisa bertumbuh dalam kehidupan pelayanan dan persekutuan. Dan tujuan dari pencitraan, saudara, adalah untuk menimbulkan kesan yang baik pada seseorang, seperti nampak rajin ketika ada pimpinan, namun akan berbeda ketika sendirian. Ya, bahasa lain yang juga hampir mirip adalah cari muka, berbuat sesuatu supaya mendapatkan pujian. Dengan pencitraan, harapannya adalah beroleh kebahagiaan oleh karena posisi yang aman, baik dalam kehidupan pekerjaan, perusahaan, maupun juga pelayanan. Tapi pertanyaannya saudara, apakah demikian yang Tuhan ajarkan kepada kita umatnya? Firman Tuhan hari ini berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Dalam terjemahan lain, diberkatilah orang yang suci hatinya. Alkitab mengajarkan saudara, bahwa orang yang berbahagia, orang yang diberkati adalah orang yang suci hatinya. Bukan karena mereka mencari muka, apalagi pencitraan. Kalau demikian, apa artinya suci hatinya itu, saudara? Kata suci berasal dari bahasa Yunani, kataros, yang dipakai dalam beberapa contoh, saudara. Misalkan yang pertama, baju yang kotor dicuci hingga bersih. Kemudian yang kedua, gandum yang dibersihkan dari sekam-sekamnya dengan bantuan angin. Dan yang ketiga, tentara yang dipilih, yaitu mereka yang telah dibersihkan dari tentara yang kurang efisien. Dan yang keempat adalah anggur yang murni yang benar-benar tidak mengandung air. Jadi saudara, kataros ini artinya tidak bercampur dengan unsur lain. Sungguh-sungguh murni, bebas dari campuran, tidak bercacat, dan tidak bernoda. Maka dari pengertian ini saudara, orang yang suci hatinya itu adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak ada motivasi terselubung, orang yang tulus di dalam perkataan dan perbuatan, bukan karena pencitraan, apalagi karena cari muka. Orang-orang ini saudara adalah orang-orang yang memiliki keadaan hati yang tulus, yang sinkron antara tindakan dengan perkataan. Ia bersikap murni apa adanya, tidak punya keinginan untuk menipu atau memainkan strategi apapun, baik di dalam relasinya dengan Tuhan maupun dengan orang lain. Tidak ada strategi, saudara, tidak ada motivasi tertentu antara apa yang dinampakkan, baik itu dalam perkataan maupun pembawaan, sama dengan perbuatannya. Ini orang yang suci hatinya. Bukan hanya secara lahir nampak rohani dan saleh karena pembawaan yang lembut, saudara, namun juga dalam kenyataannya dia pun juga setia di dalam perjanjian. Baik itu setia merenungkan firman, apalagi juga membawa persepuluhan. Ini orang yang suci hatinya, orang yang murni, orang yang tidak memiliki tujuan tertentu, apalagi seperti pencitraan maupun cari muka. Saudara, dalam budaya Ibrani, hati itu merupakan pusat kepribadian seseorang dan dipakai sebagai lambang pikiran, perasaan, dan jiwa seseorang. Dan di sini maksudnya ialah saudara,
bahwa pikiran seseorang hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk menyenangkan Allah. Orang yang suci hatinya, maka tujuannya apapun yang dipikirkan, apapun yang dikatakan, apapun yang diputuskan, saudara, hanya untuk menyenangkan hati Allah. Tidak ada tujuannya untuk kepentingan dirinya sendiri, supaya terlihat baik, supaya terlihat hebat, supaya terlihat menarik. Tidak pernah ada. Itu bukan orang yang suci hatinya. Karena orang yang suci hatinya, segala apapun yang dikerjakan tujuannya hanya untuk menyenangkan Allah. Nah saudara, keinginan untuk menyenangkan hati Allah ini loh yang akan membuat hatinya murni. Hatinya tidak bercampur dengan yang lain. Hatinya tulus karena tertuju kepada yang benar. Hatinya terjaga dari keinginan-keinginan duniawi, dari segala pikiran, keinginan kotor, nafsu duniawi, dari ketamakan, keserakahan, kejahatan, bahkan tujuan-tujuan yang terselubung. Karena hanya untuk menyenangkan hati Allah. Ini orang yang suci hatinya. Nah saudara, orang yang suci hatinya ini dikatakan akan melihat Allah. Dalam terjemahan lain artinya akan bersama-sama dengan Allah. Artinya adalah bahwa hanya orang yang murni hatinya, yang hanya ingin menyenangkan hati Allah, yang akan bersama-sama dengan Allah. Kenapa saudara? Karena Allah sendiri adalah suci adanya. Allah sendiri adalah murni saudara. Oleh karena itu saudara, mari kita berlomba untuk menjadi orang-orang yang suci hatinya. Orang-orang yang berjuang dan berusaha hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita putuskan, baik dalam hidup pekerjaan, hidup keluarga, bahkan di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja Kristus Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Allah. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, dan ini yang dikatakan sebagai orang yang berbahagia, orang yang akan menerima berkat yang sejati itu. Mereka yang terbiasa dengan pencitraan dan mencari muka hanya akan memperoleh kebahagiaan dari dunia dan bukan dari Tuhan. Tuhan memberkati. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang suci hatinya, yaitu orang-orang yang berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga motivasi kami, pikiran kami, hati kami, tujuan kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Maka kami akan terhindar dari strategi-strategi manusia, dari pikiran-pikiran yang jahat, dari cara-cara yang buruk, dari pencitraan maupun cari muka. Karena segala sesuatu yang kami kerjakan bukan untuk diri kami, tetapi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu mampukan setiap kami Bapa. Karena orang yang mencintai Engkau, orang yang
berjuang untuk menyenangkan hatimu mereka yang akan bersama dengan Engkau. Sebaliknya Bapa, orang yang terbiasa hidup di dalam pencitraan maupun cari muka, mereka hanya akan mendapatkan kebahagiaan dari dunia dan bukan dari Tuhan. Secara khusus Bapa, hamba-Mu bersyukur apabila pada saat ini kota Banyuwangi telah memasuki PPKM level yang pertama. Itu menandakan ada kemajuan yang sangat meningkat Bapa. Tetapi kiranya Tuhan jaga kami supaya kami tetap bertanggung jawab dengan menerapkan protokol kesehatan yang tegas, memakai masker, menghindari kerumunan, juga tetap mengurangi mobilitas yang tidak begitu penting. Bahkan juga kami juga berusaha Bapa untuk terus memberitakan supaya tiap-tiap orang menjaga kesehatannya. Demikian juga hamba-Mu mengingat ya Bapa untuk dua saudara kami, baik itu Bapak Basar Subagio maupun juga untuk Mama Wong Enmin yang pada hari Minggu kemarin merayakan ulang tahunnya. Berdoa untuk Bapak Basar Subagio bersama dengan Ibu Maria Wijiati, Tuhan tolong keduanya dalam segala kelemahan, kekurangan, biar mereka mengingat akan kebaikan Tuhan itu. Dan biarlah kiranya Allah yang hadir di tengah-tengah keluarga ini. Demikian juga untuk Mama Wong Enmin yang ada di Surabaya bersama dengan keluarga daripada Cece. Kiranya juga Tuhan menolong, biarlah di sana pun juga boleh terus memelihara kehidupan rohani dan terikat dengan perjanjian itu. Biarlah berkat rohani yang dari sorga menyertai Mama di dalam kehidupannya. Demikian juga Bapak, setiap kami yang sudah bersaat teduh bersama dengan Engkau, biarlah kami makin mengalami pertumbuhan rohani oleh karena kami menjadi orang-orang yang hanya menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.